Ada bagian dari diri yang terasa seperti kamar gelap yang tak ingin kita buka. Di dalamnya tersimpan potongan masa lalu yang masih mengeluarkan gema perih. Luka-luka yang belum diampuni seringkali bukan hanya tentang orang lain, tapi tentang fragmen diri yang tak sanggup kita tatap. Ia menjadi ruang yang terkunci dalam kesadaran. Kita tahu keberadaannya, tapi enggan memegang kuncinya. Saat hati mencoba berkelana, energi di dalamnya harus berputar menghindari pintu itu. Ada getaran aneh setiap kali kita hampir mendekat, dada mengencang, napas menahan, pikiran berbisik untuk mundur. Di depan gerbang itu berdiri penjaga, kemarahan, kesedihan, rasa bersalah. Mereka tampak seperti pelindung, tapi sebenarnya menyedot vitalitas kita secara perlahan. Yang paling menyakitkan bukanlah luka itu sendiri, melainkan keharusan terus menjaganya. Setiap detik menjaga pintu tetap tertutup adalah energi yang tidak digunakan untuk mencintai, mencipta, dan hidup sepenuhnya. Dan dalam diam, kita tahu, luka itu ingin dilihat, bukan untuk dibenarkan, tapi untuk disambut pulang. Pengampunan bukan pintu maaf yang terbuka untuk mereka yang menyakiti kita, melainkan cahaya yang akhirnya kita nyalakan di ruangan yang telah lama kita tinggalkan. Ketika kita berani masuk, menatap reruntuhan dengan kasih, saat itulah energi yang selama ini terperangkap mulai mengalir kembali. Dan ruang yang dulu gelap perlahan menjadi bagian dari rumah kita yang utuh. Kita sering berpikir bahwa jika kita bisa menjelaskan semuanya, jika dunia tahu siapa yang salah, jika kita punya bukti dan saksi, maka luka dalam hati akan sembuh. Tapi kenyataannya, kemenangan dalam narasi tidak selalu setara dengan pemulihan batin. Bahkan setelah semua orang setuju bahwa kita benar, ada kekosongan yang tak juga hilang. Luka emosional tidak tunduk pada logika. Ia hidup dalam wilayah perasaan, bukan pengadilan kata-kata. Kita bisa memenangkan argumen, tapi tetap kehilangan kedamaian. Dan sering tanpa sadar, kita mengulang-ulang cerita itu dalam benak dengan harapan entah keberapa kali pengulangan akan membuatnya terasa lebih ringan. Namun, setiap pengulangan justru memperkuat jejaknya. Seperti menulis ulang ukiran di batu, kisah itu menjadi lebih dalam. Kita memperbarui kontrak dengan rasa sakit, menjadikannya bagian dari identitas yang tak ingin kita lepaskan. Seiring waktu, cerita itu bukan hanya menjadi tentang masa lalu. Ia merayap ke masa kini, menyusup ke relasi, keputusan, bahkan ke cara kita mencintai dan melindungi diri. Ada ilusi bahwa jika kita terus menceritakannya, kita akan menguasai luka itu. Tapi justru sebaliknya, kitalah yang sedang dikendalikan olehnya. Saat kita sadar bahwa pengulangan ini adalah bentuk perpanjangan penderitaan, kita mulai punya pilihan untuk berhenti membangun altar bagi luka dan mulai menciptakan ruang bagi pemulihan. Dan dalam keheningan yang tidak diisi narasi lama, ada kesadaran baru yang muncul. Bahwa luka tak harus dihapus, cukup diberi tempat yang tenang untuk beristirahat. Ada paradoks yang diam-diam hidup dalam diri kita, berharap bahwa dengan terus merasakan pahitnya luka, kita akan mendapatkan semacam imbalan dari masa lalu. Seolah-olah penderitaan hari ini bisa menagih keadilan yang tak pernah datang kemarin. Kita berinvestasi dalam kepedihan, menanamnya dalam-dalam, berharap suatu saat akan tumbuh menjadi penebusan. Namun kenyataan bicara lain, kepahitan tidak pernah berbuah manis, ia hanya melahirkan lebih banyak akar getir yang menjalar ke seluruh aspek kehidupan. Kita mungkin tidak sadar bahwa yang terus tumbuh bukan pengampunan, melainkan tembok pemisah antara kita dan dunia yang sebenarnya ingin kita cintai. Sampai pada satu titik, kita menyadari bahwa harga menyimpan jauh lebih mahal dari nilai kejadian itu sendiri. Luka itu mungkin memang berat, tapi beban yang kita tambahkan setiap harinya, dengan mengingat, mengulang, menuntut, jauh lebih memberatkan. Kita hidup seperti orang yang terus membayar cicilan untuk rumah yang tak lagi kita tinggali. Saat kesadaran ini muncul, pelan-pelan kita mulai menimbang ulang. Apakah semua ini layak untuk dipertahankan? Apakah layak untuk terus membayar dengan rasa lelah, curiga, dan kehilangan ketenangan?
Disinilah awal dari kebebasan itu muncul, bukan karena masa lalu berubah, tapi karena kita berhenti menukar hidup hari ini untuk memperpanjang luka kemarin. Dan dari keputusan untuk berhenti menanam kepahitan, tanah jiwa mulai bersih kembali. Siap untuk menumbuhkan sesuatu yang baru, rasa damai yang tidak menuntut balasan apapun selain kebebasan untuk hidup sepenuhnya. Ada momen ketika kita berhenti menanyakan apakah mereka pantas dimaafkan dan mulai bertanya, apakah aku pantas terbebas dari ini semua? Pertanyaan itu mengubah segalanya. Sebab pengampunan sejati bukanlah hadiah yang kita berikan kepada orang yang menyakiti kita, melainkan hadiah oksigen yang kita berikan kepada diri sendiri yang sudah terlalu lama sesak. Kita sering menunggu perubahan dari luar, penyesalan mereka, permintaan maaf, atau keadilan yang datang dari luar. Tapi semakin lama kita menunggu, semakin kita mengikat diri pada sistem yang membuat kita bergantung. Padahal, musuh kita mungkin tak akan pernah berubah, dan kabar baiknya, itu tak lagi perlu. Lepaskan bukan karena mereka layak mendapatkan pengampunan, tapi karena sistem saraf kita butuh ruang bernapas. Karena tubuh ini lelah terus siaga, jantung ini ingin berdetak tanpa waspada, dan pikiran ini ingin diam tanpa dihantui. Melepaskan adalah cara kita mengembalikan hak untuk merasa damai, bukan karena masa lalu diperbaiki, tapi karena masa depan layak diisi oleh jiwa yang ringan. Pengampunan adalah tindakan lembut tapi radikal untuk menyelamatkan diri, bukan dari orang lain, tapi dari cengkeraman yang kita bangun sendiri. Dan setiap kali kita memilih untuk melepaskan, kita membuka jendela kecil di dalam hati, membiarkan cahaya masuk perlahan, mengingatkan bahwa kebebasan bukan sesuatu yang harus ditunggu, ia bisa dimulai hari ini. Saat luka masih segar, dunia terlihat hitam putih, ada kita yang terluka dan mereka yang melukai. Tapi seiring waktu, jika kita cukup berani untuk duduk dalam diam dan menatap luka itu tanpa narasi, ada ruang baru yang perlahan terbuka. Kita mulai melihat bahwa mereka, yang pernah menjadi musuh, bukanlah patung jahat yang berdiri kokoh dalam kegelapan, melainkan jiwa yang juga pernah terluka, rapuh, bingung, seperti kita. Transformasi ini bukan tentang membenarkan perilaku mereka, ini tentang mengganti lensa yang kita pakai untuk melihat mereka. Dari kacamata trauma menuju kacamata welas asih. Kita tak lagi melihat mereka sebagai mereka selalu begitu, tapi sebagai manusia yang sedang tersesat dalam versi kecil dari diri mereka sendiri. Sama seperti kita pernah tersesat dalam versi kecil dari diri kita. Identitas mereka, nama, gelar, peran dalam cerita kita, perlahan memudar. Yang tersisa adalah kemanusiaan yang sama-sama belajar, jatuh, bangun, dan mencari arah. Dari tempat ini, kita bisa mulai berempati, bukan karena mereka benar, tapi karena kita tahu bagaimana rasanya salah. Karena kita tahu bagaimana rasanya dikendalikan oleh ketakutan, amarah, atau ketidaktahuan. Dan saat kita mulai melihat musuh sebagai sesama pengembara, jarak yang memisahkan kita mulai larut. Kita tak lagi harus membawa perisai atau pedang, cukup hadir dengan hati terbuka, dan mungkin untuk pertama kalinya, kita melihat mereka bukan sebagai bayangan dari masa lalu, tapi sebagai cermin yang diam-diam membawa pelajaran paling dalam tentang diri kita sendiri. Sebelum kata-kata muncul, tubuh sudah lebih dulu bicara. Ia menyimpan setiap peristiwa yang belum selesai, setiap emosi yang tak sempat diproses, dan setiap rasa sakit yang terlalu berat untuk dihadapi. Tubuh adalah arsip sunyi dari semua yang pernah kita tahan. Dan seringkali, ketegangan fisik yang kita anggap biasa, bahu yang tegang, dada yang berat, perut yang mengeras, adalah sinyal luka yang belum pulih. Kita mungkin sudah memaafkan secara mental, tapi tubuh belum tahu. Ia masih hidup dalam mode bertahan, seolah kejadian itu sedang terjadi ulang setiap hari. Dan di sanalah kita mulai menyadari bahwa pengampunan juga adalah kerja tubuh. Ia bukan sekadar keputusan pikiran, tapi juga perjalanan pulang yang lembut ke dalam daging dan napas.
Dengan setiap napas sadar, kita menjemput kembali bagian tubuh yang terputus dari aliran kehidupan. Kita mendengarkan bahu yang menahan dunia, tengkuk yang menggenggam ketakutan, atau rahang yang menahan kata-kata yang tak pernah terucap. Kita tidak memaksa mereka berubah. Kita hanya hadir, lembut, seperti seorang sahabat yang akhirnya datang setelah sekian lama. Setiap simpul yang dilepaskan bukan hanya mewakili ketegangan, tapi juga cerita yang akhirnya bisa pulang. Tubuh perlahan menjadi tenang, bukan karena semuanya sudah benar, tapi karena akhirnya ia didengar. Dan dari ruang yang mendengarkan inilah, kita mulai merasakan bahwa pengampunan bisa dirasakan, bukan hanya dipikirkan. Penyembuhan bukanlah sebuah momen ajaib yang terjadi sekali dan selesai. Ia adalah praktik harian yang kadang sunyi, kadang melelahkan, tapi sangat transformatif. Salah satu bentuk praktik yang paling kuat adalah keputusan kecil namun berani, yaitu tidak menghidupkan ulang cerita lama. Setiap kali kita tergoda menceritakan ulang luka kita, baik kepada orang lain maupun dalam dialog batin, kita sedang menyalakan kembali api yang mulai padam. Kita sedang memberi oksigen pada sesuatu yang sebenarnya ingin kita lepaskan. Dan tanpa sadar, pengulangan ini memperpanjang umur dari dendam yang ingin kita akhiri. Namun, saat kita mulai memilih diam bukan karena menekan, tapi karena menyadari bahwa cerita itu tak lagi mewakili kita, sebuah keheningan baru muncul. Bukan keheningan yang kosong, tapi yang menyembuhkan. Lambat laun, kisah yang dulunya membakar mulai kehilangan dayanya. Ia menjadi sensasi yang lewat, bukan narasi yang menetap. Ini bukan tentang memaksa lupa, tapi tentang memilih untuk tidak terus-menerus menghidupkan kembali rasa sakit yang sudah cukup lama tinggal. Seperti awan yang lewat di langit, luka bisa hadir, tapi kita tak harus menggenggamnya. Dan semakin sering kita memilih untuk tidak mengulang, semakin kita memberi tubuh dan jiwa ruang untuk membentuk cerita baru, yang tidak lahir dari luka, tapi dari kebebasan. Dalam latihan ini, kita mulai memahami bahwa masa lalu tidak punya kuasa atas kita kecuali kita mengundangnya kembali. Dan setiap kali kita menolak undangan itu, kita menegaskan satu hal yang sangat penting, yaitu, aku siap hidup di masa kini. Ada luka yang datang dari luar, dan ada luka yang kita ciptakan sendiri. Yang terakhir ini seringkali paling sulit dihadapi, karena ia datang bersama bisikan keras yang terus mengulang. Seharusnya aku tahu lebih baik. Kita memegang erat rasa bersalah, seolah itu satu-satunya bukti bahwa kita bertanggung jawab. Namun, akuntabilitas sejati bukanlah tentang menghukum diri selamanya. Ia justru lahir saat kita berani melihat diri sendiri dengan jujur, lalu berkata, aku melakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan dengan kesadaran yang kumiliki saat itu. Kalimat ini bukan bentuk pembelaan, melainkan pengakuan bahwa kita manusia yang belajar perlahan, sering lewat kesalahan. Melepaskan rasa bersalah bukan berarti melupakan dampaknya. Tapi justru karena kita menyadari dampaknya, kita memilih untuk tidak terus-menerus hidup di bawah bayangannya. Kita menyerap pelajaran itu, menjadikannya bagian dari kebijaksanaan yang tumbuh di dalam, dan berjalan ke depan dengan niat yang lebih murni. Pengampunan diri adalah bentuk kejujuran terdalam. Ia berkata, aku bertanggung jawab atas siapa aku hari ini, bukan hanya siapa aku di masa lalu. Dan dari tempat ini, kita mulai bisa hadir bagi orang lain tanpa membawa luka lama sebagai standar hubungan. Setiap kali kita memilih memahami daripada menghukum diri, kita sedang menciptakan ruang aman di dalam. Dan dari ruang ini, perubahan sejati bisa tumbuh, karena hanya hati yang merasa cukup amanlah yang berani berubah. Dan hanya jiwa yang sudah memaafkan dirinya sendiri, yang bisa benar-benar menghadirkan pengampunan bagi dunia. Setelah luka pribadi mulai dipeluk dan dipahami, kita dihadapkan pada luka kolektif, yang muncul dari ketidakadilan, diskriminasi, penindasan, atau keturunan trauma yang diwariskan dari generasi ke generasi. Luka ini lebih besar dari diri kita sendiri.
Dan dalam menghadapi luka sebesar itu, mudah sekali untuk membalas dengan racun dalam darah, amarah yang membara, dendam yang menyusup ke tindakan, atau kemarahan yang tak pernah sempat menjadi air mata. Tapi ada jalan lain, jalan yang sunyi namun sangat kuat, pengampunan sosial yang lahir bukan dari kelemahan, tapi dari kejernihan batin. Ia tidak menutup mata terhadap ketidakadilan, ia melihatnya dengan terang. Tapi ia memilih bertindak tanpa kebencian, bersuara tanpa racun, bergerak tanpa niat membalas. Dari tempat ini, perubahan tidak lagi lahir dari keterpaksaan atau tekanan, tapi dari kesadaran. Dan justru karena itu, ia lebih tahan lama. Seperti air yang mengikis batu, pengampunan sosial bekerja dalam diam, namun kekuatannya menembus generasi. Ini bukan tentang melupakan atau membiarkan kesalahan berulang, tapi tentang menciptakan ruang di mana kebenaran bisa muncul tanpa dibungkam oleh dendam, di mana keadilan bisa diperjuangkan tanpa kehilangan kemanusiaan. Dan saat lebih banyak hati bersedia memurnikan niat perjuangannya, dunia perlahan berubah. Bukan karena para penindas bertobat, tapi karena para penyintas memilih menjadi cahaya, bukan bayangan. Disitulah pengampunan menjadi tindakan revolusioner. Bukan karena ia lembut, tapi karena ia radikal dalam cinta. Ada titik dalam perjalanan batin di mana pengampunan tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus dilakukan. Ia tidak lagi menjadi tugas berat yang menanti di ujung meditasi atau keputusan besar yang perlu dorongan. Ia berubah menjadi atmosfer. Seperti udara yang mengisi paru-paru tanpa diminta, seperti sinar matahari yang masuk ke jendela tanpa diketuk. Di fase ini, tidak ada lagi ketegangan yang dulu dianggap wajar. Tidak ada lagi otot yang mengeras setiap kali nama tertentu disebut. Tidak ada lagi denyut di dada saat masa lalu lewat dalam pikiran. Yang ada hanyalah kehadiran yang tenang, jernih, dan terbuka. Malam pun berubah. Ia bukan lagi arena konflik batin yang terulang dalam bayangan, bukan ruang interogasi terhadap keputusan lama. Ia menjadi tempat istirahat yang utuh. Tubuh akhirnya boleh tidur tanpa harus bersiaga. Jiwa boleh mengembara tanpa beban sejarah. Pengampunan dalam bentuk ini bukanlah satu peristiwa, melainkan hasil dari banyak langkah kecil yang jujur. Setiap kali kita memilih tidak membalas, setiap kali kita memilih memahami diri sendiri, setiap kali kita memilih diam yang damai daripada kata yang melukai, kita sedang membangun atmosfer ini. Dan ketika atmosfer itu menguat, kita tak lagi hidup dari luka, tapi dari kebebasan. Itulah momen ketika pengampunan tidak lagi kita lakukan, melainkan kita alami. Ia menjadi bagian dari cara kita memandang dunia, cara kita merespons kehidupan, cara kita menjadi manusia. Bukan karena kita tak terluka, tapi karena kita tahu luka tak perlu menjadi pusat gravitasi lagi. Menjaga hati tetap terbuka bukanlah perjalanan singkat atau garis finish yang pernah kita capai. Ia adalah seni yang terus kita asah, napas demi napas, hari demi hari. Refleks lama, rasa takut, curiga, keinginan membalas, mungkin akan kembali, seperti gelombang yang sesekali datang menerpa. Tapi di setiap saat itulah latihan sejati bermula. Kita belajar untuk tidak langsung terpancing oleh badai emosi itu, melainkan mengundang napas sadar dan perspektif yang lebih luas. Dengan begitu, kita menciptakan ruang di antara rangsangan dan respons, ruang yang memungkinkan pilihan bukan reaksi, pengampunan bukan dendam. Setiap pengampunan yang kita berikan, terutama pada diri sendiri, memperkuat sistem saraf dan jiwa kita. Ia melatih hati kita untuk terbuka lagi, menjadi semakin lentur dan penuh kasih. Arus hidup itu pun mengalir lebih bebas, dan kita mulai mengenali pengampunan sebagai denyut alami kehidupan, bukan sebagai beban atau kewajiban. Ini adalah latihan seumur hidup, bukan karena kita lemah atau gagal, tapi karena hidup itu sendiri terus mengajak kita untuk menjadi lebih manusiawi. Seni menjaga hati terbuka adalah perjalanan menjadi saksi tanpa menghakimi, menjadi pelabuhan tanpa syarat, menjadi cahaya yang tetap menyala meski badai datang menerpa.
Dan saat kita terus mengasah seni ini, kita tidak hanya menyembuhkan diri sendiri, tapi juga mengundang dunia untuk menjadi tempat yang lebih hangat dan penuh cinta. Karena hati yang terbuka bukan hanya ruang pribadi, melainkan sumber kekuatan dan kedamaian yang paling dalam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.